Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Abrilianti dari kelas 11 TKJC. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi audio. Pertama, yang akan dibahas mengenai komunikasi audio ada pengertian komunikasi audio. Komunikasi audio adalah komunikasi yang terjadi antar sistem dalam bentuk suara yang ditransmisikan ke dalam bentuk jaringan. Komunikasi audio bisa terjadi dalam dua perangkat atau lebih, namun biasanya terjadi dalam dua perangkat, yang di antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya saling terhubung oleh jaringan. Sejarah komunikasi audio. Perkembangan media audio jika dilihat dari sejarah komunikasi suara, tepatnya pada tahun 1844, Morse mengirim berita lewat kawat dari Baltimore ke Washington, maka dikenallah teknologi yang dinamakan telegrafi. Kemudian, pada tahun 1875, Alexander Graham Bell melakukan percakapan lewat telepon sebagai temuan baru di bidang komunikasi suara. Berkat penemuan telepon sebagai alat komunikasi, manusia lebih mudah untuk berkomunikasi jarak jauh. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1895, ditemukanlah radio oleh Marconi. Sebelum ditemukannya alat komunikasi lain, hampir semua informasi disampaikan dari generasi ke generasi melalui media audio atau pendengaran. Setelah ditemukannya radio pada tahun 1877, ditemukannya alat perekam suara oleh Thomas Edison yang dikenal dengan fonograf. Melalui alat fonograf ini, orang dapat melakukan perekaman suara dengan menggunakan piringan hitam. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman, orang mulai merekam dengan menggunakan kaset tape recorder. Perangkat-perangkat komunikasi audio. Yang pertama, ada audio codec. Audio codec ini dapat melakukan fungsi kompresi sinyal audio agar dapat penghematan pada bandwidth. 2. Ada audio controller. Audio controller bertugas untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon, seperti suara mencuit, echo, dan lain-lain. Yang ketiga, mikrofon dan speaker. Mikrofon dan speaker bertugas sebagai perangkat input dan output dalam sistem audio. Dengan mikrofon sebagai perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan input data berupa suara, dan speaker sebagai perangkat output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan berupa audio atau suara. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi audio. 1. Audio streaming. Audio streaming adalah jenis audio yang langsung diputar di internet tanpa harus melalui proses download. Contoh web atau aplikasi yang menyediakan audio streaming adalah Spotify dan Joox. 2. Audiovisual. Audiovisual adalah perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar atau visual. Biasanya digunakan untuk presentasi, home theater, dan lain sebagainya. 3. Audio response. Audio response adalah suara yang dihasilkan oleh sistem, baik itu komputer maupun perangkat lainnya. Hal ini terjadi karena output suara yang dihasilkan itu berasal dari input tertentu. Misalnya, ketika memencet tombol panggilan di HP, dan suara notifikasi dari HP ketika mendapat pesan. 4. Audio oscillator. Audio oscillator adalah produk dari perusahaan Hewlett-Packard. Produk ini digunakan oleh Walt Disney Studios dalam pembuatan filmnya yang bernama Fantasia. 5. Audio modem riser. Audio modem riser adalah kartu plug-in dalam motherboard Intel yang memuat sirkuit modem atau audio. Fungsi sirkuit modem adalah mengubah data audio menjadi sebuah data lainnya seperti internet atau data visual, sedangkan sirkuit audio adalah murni untuk menerima data audio. Setelah itu, jenis-jenis format komunikasi audio. 1. MP3 atau MPG. MP3 adalah format audio yang paling populer pada saat ini. Format ini menggunakan algoritma audio lossy compression yang dapat mengurangi ukuran file. MP3 dikembangkan di Jerman, Fraunhofer Institute, dan berbasis format MPG. 2. AIFF atau Audio Interchange File Format. AIFF adalah format file yang tidak dikompres yang dikembangkan oleh Apple pada Macintosh dan platform Unix. 3. OGG dan OGG Vorbis. OGG adalah format multimedia gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien. OGG dikembangkan oleh xiph.org Foundation, begitu juga OGG Vorbis yang merupakan kodek audio gratis. 4.
WAV. WAV adalah standar audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV adalah format utama untuk menyimpan data audio pada Windows dan menggunakan metode yang sama dengan AIFF untuk menyimpan data. WAV menggunakan teknik pulse code modulation (PCM) yang tidak dikompres. 5. AAC atau Advanced Audio Codec. AAC adalah sistem lossy compression untuk file audio yang dikembangkan oleh Motion Picture Expert Group untuk menggantikan MP3 yang mempunyai kelebihan, yaitu kompresi lebih efisien dan kualitas suara audio lebih baik dan mendukung audio multichannel. 6. WMA atau Windows Media Audio. WMA adalah kodek untuk lossy compression yang dikembangkan oleh Microsoft. WMA juga menggunakan sistem digital rights management seperti AAC untuk proteksi penggandaan dan membatasi permutaran pada PC atau perangkat tertentu. 7. Real Audio. Real Audio adalah kodek audio yang dikembangkan oleh Real Networks pada tahun 1995. Kodek ini awalnya hanya digunakan untuk transmisi bandwidth yang rendah. Real Audio banyak digunakan oleh stasiun radio untuk streaming program-program via internet secara real time. Setelah itu, contoh komunikasi dalam dunia nyata. Contoh 1. Diskusi kelompok. Pada diskusi kelompok, terjadi proses komunikasi antara beberapa orang dalam satu kelompok. Sedangkan pada contoh kedua, bertukar kabar menggunakan telepon. Bertukar kabar menggunakan telepon merupakan bentuk komunikasi yang terjadi antar individu secara tidak langsung, menggunakan media perantara telepon sebagai alat komunikasi. Terakhir, gambar teknis bagaimana alur kerja komunikasi audio bisa terjadi. Yang pertama, source atau sumber. Source atau sumber di sini akan menghasilkan data yang akan dikirim. Kemudian transmitter, pengirim, akan memproses data yang berasal dari source dan nantinya akan disalurkan menuju ke transmission system. Setelah transmitter, transmission system atau sistem transmisi, yang akan menjadi jalur penghubung antara source system, source dan transmitter dengan destination system, receiver dan destination. Kemudian ke receiver penerima yang merupakan alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi yang nantinya akan diproses untuk dijadikan sebuah informasi. Terakhir, destination atau tujuan. Komponen yang menerima informasi yang sudah dikirimkan oleh receiver, kemudian diubah menjadi informasi yang sama dengan informasi yang akan dikirimkan. Dengan contoh di sini, komunikasi melalui jaringan telepon seperti pada gambar B, workstation sebagai source, modem sebagai transmitter, public telephone network dengan transmission system, modem receiver, dan server menjadi destination atau tujuan. Sudah selesai presentasi saya tentang komunikasi audio. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan materi dan presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.